Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi abai wa ikhwani minal anbiya'il mursalin wa ashabikulin wa likulin. Bismillah subhiyata ta'alif al-imam Abdullah wa fadl al-hadrami wal imam ibn Abdullah Muhammad bin Hajar al-Haytami wa jami' syuyukhina mu'allimina wa imamina Muhammad bin Idris asy-Syafi'i biniyati anna Allah yaj'aluna min ahli naya wa ri'aya wal hifdhi wal qayyim bi hadzal bariyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat bisa iktikaf juga di masjid niki. Semoga dengan nikmat-nikmat Allah kita selalu bersyukur kepada Allah, selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi mawon kita wangsul untuk masjid nggih, diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Bismillahirrahmanirrahim nggih. Faslun, saniki masih kita membahas keterkaitan dengan salat nggih. Kemarin kita membahas tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Ketika kita sholat disunahkan khusyuk, membaca Al-Quran niki dengan tartil. Kemudian kita tadabbur, mengangan-angan bacaan Quran yang kita baca, termasuk Fatihah ataupun surat. Termasuk juga kita dianjurkan untuk mengangan-angan zikir-zikir yang kita lantunkan ketika rukuk, sujud, iktidal dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dianjurkan kalau sholat niku diusahakan sesemangatnya, yang kuat semangatnya. Kemudian hati juga dianjurkan sebelum sholat, dan di dalam sholat hati niki fokus sholat, jadi kosong dari perkara-perkara yang lain yang selain sholat. Sekarang kita niki membahas tentang syarat-syarat sholat, agar sholat kita niki semakin mantep. Kita musonef niki mengawali dalam membahas tentang syarat-syarat salat. Faslun fi syurutis shalah wa syurutus shalah al-islamu wat tamyizu wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha. Syarat-syarat salat yang beliau ungkapkan yang pertama adalah Islam. Otomatis Islam niki menjadi syarat utama dalam berbagai macam ibadah. Bukan hanya sholat, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, syaratnya semuanya kan harus Islam. Kalau mboten Islam, otomatis tidak dapat pahala meskipun mereka melaksanakannya. Kalau kita orang Islam, kepingin sedekah, pokok bondo Islam ngoten tok. Sedekah meskipun kita niki memberikan kepada orang lain meskipun hanya sedikit, semisal coro air niki semisal hanya 1/4 gelas untuk orang minum, semisal berbagi minum, bagi ke konco ini cuma 1/4 gelas, tapi modal kita niki Islam, maka kita pasti ada pahala akan pemberian hal tersebut. Tapi kalau orang niki mboten Islam, sebanyak apapun dia sedekahkan, seikhlas apapun menurut dia, niku mboten ono pahalai. Jadi sholat niki syarat utama adalah Islam. Bukan dalam arti dilarang orang lain melakukan sholat, soalnya mboten netepi syaratnya, jadi kan mboten ono gunane, ngoten lho. Kalau ada orang non muslim kok sholat seperti sholatnya kita, ngoten lho. Syarat pertama adalah Islam. Kemudian syarat yang kedua niku tamyiz. Tamyiz niki dalam masalah agama kita yang disebut tamyiz adalah orang yang sudah bisa membedakan baik dan benar, atau lebih jelasnya lagi orang anak atau orang yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri dan istinja sendiri. Secara umumnya
anak, ngoten lho nggih. Niki mengeluarkan bukan termasuk orang yang punya disabilitas nggih, niku lain nggih. Tamyise nggih intine lek disabilitas nggih dia bisa membedakan baik dan buruk, ngoten lho nggih. Atau lek dirose Nabi bisa membedakan kanan dan kirinya. Tapi yang dimaksud kanan dan kiri niki membedakan antara perkara niki apik ambek elek, ngoten lho nggih. Baik dan buruk sama saja nggih. Jadi syaratnya sholat yang sah niku adalah anak niku harus tamyiz. Makanya ada sahabat tasih umur 6 tahun niku ngimami sholat. Ngimami sholatnya makmume tiang gede-gede. Mboten mek gede tok nggih. Nggih ada yang dewasa, ada yang sudah lanjut usia. Sing dadi makmume. Ngoten lho. Imame lari alit 6 tahun. Tapi karena dia sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, sudah tahu syarat rukunnya sholat, maka oleh Nabi diperbolehkan. Jadi semisal, kenapa kok disebut kayak ngeten nggih? Kalau ada anak kecil belum tamyiz, belum bisa istinja sendiri semisal, dia melaksanakan sholatnya, dari sisi agama tidak dianggap sah, ngoten lho nggih, karena belum tamyiz. Meskipun niku keharusan kita orang tua ataupun pengajar untuk mengajari mereka tata cara sholat, sehingga ketika sudah tamyiz kan pun biasa ngelakoni sholat. Kan hubungannya ambek tamyiz pisan nggih, semisal jenengan ngapunten nggih, kita niki sholat terus di omahe ono adike tasik alit dereng balik tapi wis tamyiz. Semisal ketinggalan sholat teng masjid wis jamaah ambek adik nggih saged. Meskipun dia belum balik tapi sudah tamyiz. Angsal pahala sholat wau nggih jamaah nggih. Karena niku menjadi syarat rukun sholat nggih. Termasuk tamyiz niki juga syarat rukun wudhu juga kan nggih harus tamyiz nggih. Maka mungkin ada timbul semisal yang bukan tamyiz, contohin apa? Ya anak kecil yang tadi. Atau semisal wonten arek niki meskipun sudah dewasa tapi pikirannya tasik anak-anak karena keterbelakangan mental nggih, semisal nggih. Niki hukumnya nggih belum tamyiz sampai dia nantinya bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri intine. Ngoten. Ataupun misalkan ada orang niki mboten tamyiz, ada orang tidur. Sampeyan tilem semisal nggih, Yusuf niki turu tapi penggaweane pas turu kadang-kadang nglendur. Ketepaan pas nglendur niki salat semisal nggih. Turune lenggah terus pas ngelendur sholatnya sholat isya, dereng sholat isya contohi. Kayak ngoten, meskipun direkam kali CCTV, sholatnya lengkap semisal nggih. Tapi karena dia kondisinya tidur tidak tamyiz ya. Dari sisi niku nggih tidak disebut tamyiz ya, dia tidak dianggap sudah sholat isya, harus mengulang lagi, ngoten lho nggih. Atau ngapunten semisal wonten tiyang niki punya gangguan jiwa nggih, gila nggih, sak kanca-kancoe nggih. Niku semisal dia niki ngelakoni sholat, nggih, sholatnya mboten dianggap sholat. Apalagi orang gila kan nggih tidak wajib sholat memang, ngoten lho nggih. Karena kondisi mental, mboten sholat yo gak ngodoi nggih. Tapi semisal dia niki sholat, cara hukum dia tidak sholat. Secara hukum nggih. Kemudian nggih, niku syarat yang kedua. Syarat yang ketiga niku wadukhulul waqti. Wal ilu wa dukhulul wakti. Syarat sholat yang ketiga niku adalah masuknya waktu sholat yang kita kerjakan, meskipun hanya kita menyangka nggih. Meskipun mboten yakin. Kaya teng mriki jenengan mboten ningali dhewe kadang tidak melihat matahari niki tenggelam, benar-benar tenggelam nggih. Mboten delok bundere matahari sing paling ujung niki napa wis mendelep ndek bumi kan mboten, masih munggah nang dhuwur masjid niki koyoke nggih durung belum kelihatan nggih, ketutupan bangunan, ketutupan apalagi teng Malang mriki ketutupan gunung nggih. Tidak bisa melihat sempurna bener-bener tenggelam napa belum. Pada dasarnya kadang-kadang kita niki juga memakai prasangka kadang-kadang, apalagi pas mendung semisal nggih. Mendung mboten saged ningali matahari jelas nggih. Tapi syarat sholat wau harus dukhulul waktu meskipun hanya menyangka, ngoten lho nggih. Menyangka yang kuat nggih. Jadi kalau kita niki sholat sebelum waktunya, maka nggih sholatnya mboten sah, ngoten lho nggih.
azan sebelum waktunya nggih boten apik. Ngoten lho nggih. Lek azane tiange keliru 5 menit saja sebelum waktu nggih azane tidak dianggap azan untuk sholat tersebut. Ngoten lho. Nah, jadi harus tahu, kita harus tahu. Semisal ngapunten, kita niki tangi turu, tangine pas asar semisal. Asar nih lah hampir mirip kali subuh. Maksudnya kondisi cahaya, cahaya asar kadang mirip subuh. Kita niki kadang-kadang mungkin sama nate tilem dohur, tangi asar, tangi ngiroe subuh atau isu ngiroe. Jadi lek arek sekolah mungkin damel seragam sekolah, siap-siap kate budal sekolah nggih dan lain sebagainya. Misalkan kita niki menyangka waktu niki berbeda, ngoten nggih. Terus kita mboten takon, mboten delok jam semisal nggih. Langsung sholat tertentu. Misal tadi niki kita ketiduran mulai jam 11 sampai asar. Moro kita menyangka, oh koyoke wis kisukan aku. Subuhe ilang, terus sholat subuh, lha mboten sah sholat subuh. Atau kita hanya menyangka koyoke wis sholat duhur sih, koyoke ngoten tok nggih, tanpa melihat matahari semisal nggih, tanpa melihat jam nggih, hanya menyangka semacam niku, ngoten lho nggih. Koyoke ngoten tok nggih, ndek kamar mboten medal teko kamar, jam ndek kamar nggih mati, HP yo gak digawa semisal nggih. Terus kita langsung sholat nggih mboten angsal. Harus yakin kalau waktu memang benar-benar sudah masuk pada waktunya. Niki syarat sae sholat. Termasuk adzan wau nggih. Mangga kan dulu kan ada beberapa tempat niku pas Jumatan kadang-kadang wonten sing adzane ndisiki. Ngoten lho nggih. Ndisiki bukan karena tapi nggih memang sengaja didahulukan dari waktunya. Niki mboten angsal. Ngoten lho nggih. Karena nanti keterkaitan dengan orang yang sholat sunnah Jumat nggih dan lain sebagainya. Ngoten lho nggih. Jadi syarat saya sholat niku harus sudah masuk waktu sholat tersebut nggih. Ketika kita takbiratul ihramnya nggih. Kemudian syarat yang keempat, al ilmu bi fardiyatiha, mengetahui fardu-fardunya sholat seperti wudu nggih. Meskipun kita niki mboten apal. Jenengan mungkin lek ditanggleti fardune salat ana pira. Ya mungkin sik mikir rada dangu kan nggih. Kita mungkin juga tidak hafal nggih. Atau kalau kita niki kepingin hafal nggih, kita hafalkan bahasa Indonesiae nggih. Syarat salate napa rukun salat napa yang wajib dalam salat, takbiratul ihram sak niyate, maca Fatihah kali ngadeke lho. Rokok kali tumak ninahe, iktidal dan tumak ninahnya, sujud dan tumak ninahnya, duduk di antara dua sujud tumak ninahnya loh. Lagi gampang. Kan sampai terus terakhir tasyahud akhir kali duduke maca sholawat salam loh. Niki harus kita ketahui. Maksudnya kita niki tidak boleh beriktikad sing kita lakukan dalam sholat niki tidak boleh kita iktikadi kalau hal tersebut niku sunnah. Ngoten lho nggih. Kita mboten angsal iktikad lek niat iki sunah. Mboten angsal kita berkeyakinan kalau kita niki membaca Fatihah hukumnya sunah. Berarti masih gak maca gak apa-apa, mboten angsal. Nah, mboten angsal kita berkeyakinan kalau rukuk atau sujud niki hanya sunah tadi. Nah, yang alhamdulillah umumnya kita nggih pun semerap kan nggih. Umumnya kita sudah tahu kalau niki fardu ndak oleh ditinggalno. Meskipun ada di antara saudara-saudara kita kadang-kadang menyangka yang bukan fardu dikira fardu. Ngoten lho nggih. Ada beberapa saudara kita niki menyangka nggih kayak doa iftitah niki seakan-akan harus dikerjakan, harus dibaca. Lek kaya ngoten mboten masalah. Ngoten nggih. Asal tidak sampai beriktikad yang wajib diiktikati kalau hal tersebut sunnah. Ngoten lho nggih. Jadi semua yang kita lakukan dalam sholat yang wajib harus kita yakini niku wajib. Nggih, niku syarat yang keempat. Nah, lek wonten tiyang iktikad sunnah, nggih, salate mboten sah. Ngoten lho nggih. Seperti wudu, nggih. Kan pernah niki ada memang nggih jenenge tiyang saniki kan di video kabeh, nggih. Kan wonten tiyang orang niki mengatakan fardu wudu basuh wajah.
sing tangan napa baso sikil niki mereka katakan sunnah. Nggih. Tapi sanes golongan kita, ngoten lho nggih. Ada kelompok lain yang mengatakan maca dalile Quran tapi sanjange baso sikil iki sunnah. Lah kan keliru, ngoten lho nggih. Nah, kaya ngoten niku iktikad semacam niku seandainya dia wudu iktikate yakine basuh kaki niki sunnah, nggih, wuduke mboten sah. Ada orang iktikad maca Fatihah dalam napa salat niki sunnah semisal lek ditinggal gak apa-apa lho. Kalau ada iktikad di hatinya semacam niku salate mboten sah, ngoten lho nggih. Mangkane nggih balike pentingnya kita belajar. Nggih, alhamdulillah kita mulai alit kan pun diajari umumnya di daerah kita nggih. Kita kan nggih alhamdulillah. Niku syarat yang keempat nggih. Syarat yang kelima alla ya'ta kita fardhon min furudiha sunnatan. Seperti yang kula katakan wau tidak beriktikad kalau fardu dari fardu-fardunya salat niki sunnah. Kemudian syarat yang keenam niku at-thaharah anil hadatsain, yaitu harus suci dari dua hadas. Hadas besar ataupun hadas kecil. Kita tidak boleh sholat kecuali harus punya wudhu. Kita tidak boleh sholat kecuali kalau kita niki bersih ataupun suci dari hadas besar. Mboten angsal sholat dhisik sebelum mandi janabah semisal. Tidak boleh sholat terlebih dahulu sebelum dia perempuan niki semisal mandi haid. Tidak boleh sholat dulu kalau kita tidak berwudhu. Ataupun ketika sholat kita niki hadas semisal, ngoten lho nggih. Fa in sabaqau batalat nggih. Kalau napa hadas niki mendahuluinya nggih, maka nggih salate bisa batal. Wonten tiyang salat kepentut, nggih jelas batal nggih. Ada orang salat semisal nggih perempuan salat, kemudian dia keluar darah haid semisal, nggih salate batal ndak usah nerusaken, ngoten. Ada kita semisal nggih salat kok napa yang membatalkan wudhu semisal nggih morot wonten tiyang estri lewat kesentuh semisal nggih, maka nggih salat kita pun juga batal nggih. Atau kita niki salat terus napa semisal kencing ngoten lho nggih, terkencing semisal nggih, maka salat orang tersebut niki batal. Kecuali kalau dia punya penyakit kencing terus menerus ngoten niki. Yang ada syarat tersendiri untuk mereka-mereka yang kondisinya sakit semacam niku nggih. Jadi salat niki harus suci dari dua hadas. Makanya kalau ada orang salat pas ngantuk nemen, ngoten lho nggih. Ketepaan kok pas salat niku ngadeg, terus ngantuk sampai geblak. Kan pernah ada kan nggih semacam niku. Dia salat terus geblak dikira sakit, ternyata nggih ngantuk nemen saking ngantuke, ngoten lho nggih. Salat geblak kaya ngoten, nggih salate batal. Ya mboten dosa, tapi dia harus wudu kembali terus mengulangi salat yang memang tadinya dia niki batal, ngoten lho nggih. Nah, kemudian syarat yang berikutnya niku at-thaharah, ngoten lho nggih. Harus suci anil khobasi, suci dari najis. Salat niki harus suci dari najis, baik najis niki fis saubi wal badani wal makan. Baik di pakaiannya, di badannya ataupun di tempat kita salat. Suci niki tidak harus bersih. Bersih belum tentu suci. Suci niki suci dari sisi agama kita. Orang sholat memakai pakaian kotor mboten masalah asal pakaian kotornya tadi suci. Ngoten lho nggih. Tapi kalau pakaian kotornya tadi niki najis nggih otomatis tidak diperbolehkan. Orang pakai sholat pakaiannya bersih, tapi kalau najis nggih tetap juga tidak diperbolehkan melakukan sholat dengan pakaian tersebut nggih. Ataupun badannya, ngoten lho nggih. Makan tempat nggih. Makanya dalam bab-bab sebelumnya kan kita sudah diajari tentang najis niku napa nggih. Kan sudah ada najis niki semisal darah nggih. Darah niki kan najis nggih. Kemudian bangkai, kemarin kan sudah kita bahas nggih. Bangkai niki juga najis nggih. Kemudian kencing, kemudian berak
ngoten lho nggih. Cuma teng mriki nanti dikhususkan lagi. Meskipun ada beberapa najis, tapi ada beberapa najis niki yang makfu istilahnya, di sepuro, diampuni. Jadi semisal ada orang niki membawa najis tadi, meskipun dia sholat, sholatnya tetap sah. Ngoten lho nggih. Tapi pada umumnya kalau ada orang niki membawa najis ketika dia sholat nggih, sholatnya mboten sah. Ngoten lho nggih. Contoh tadi mau. Jadi pakaian kita yang kita pakai, badan kita sendiri, terus tempat kita sholat niki harus suci. Lek mboten maka nggih napa salate sing terancam jelas mboten sah nantinya. Ya alhamdulillah lek masjid kan umumnya dijaga kesucian nggih, mangkaken teng jedinge ana kobokane semisal nggih niku salah satu cara menjaga kesucian agar orang yang kencing mboten sampai nggawa kencinge nang masjid. Ngoten lho nggih, sikile cek bener-bener bersih dari kencing tadi nggih, sehingga masuk masjid nggih bersih. Atau teng masjid kita kan nggih napa tempat kencingnya bukan hanya tempat kencing berdiri nggih. Alhamdulillah mboten sampai gawe tempat kencing berdiri kaya teng napa bandara nggih, seperti teng napa di luar negeri semisal nggih. Tempat kencing kita nggih ada cibuke, masih bisa digunakan untuk napa istinja, cawi nggih. Sehingga ketika kita sholat nggih, sholat napa badan kita suci nggih, istinjae jelas bersih nggih, dan lain sebagainya. Sehingga sholatnya nanti juga sah nggih. Nah, terus tirose musonef walau tanajjasa ba'du badani aw saubihi wajahilahu wajaba ghuslu jami'ihi wala yajtahidu. Seandainya ada orang niki sebagian badannya, sebagian tempatnya, sebagian pakaiannya niki najis dan dia tidak tahu najisnya ndek pun dilali semisal nggih. Pokok yakin ada najisnya tapi lupa, maka wajib ghuslu jami'ihi, maka wajib dia basuh seluruhnya. Terus wala yajtahidu, tidak boleh dia ijtihad. Misal kita niki punya kucing nggih. Kucinge pas pernah nggih, kucing niki kencing di sajadah kita. Terus kita napa sajadahe dipepe semisal nggih. Mari dipepe dadak lali. Kucing iki kencinge ndek sebelah ndi? Ngoten lho nggih. Lek kita tahu kucing niki kencing di sebelah mana, kita yakin di sebelah sudut tertentu, yang kita basuh kan sudut tadi. Tapi lek kita mboten semerap, lali semisal. Mboten semerap apa ndek sudut yang sebelah kanan, kiri, bawah, napa ndek tengah, lali, ngoten lho nggih. Maka wajib kita cuci seluruhnya. Ngoten lho nggih. Karena mboten semerap, ngoten lho. Berbeda kalau kita tahu, ngoten lho. Jam mboten lali nggih dikai tenger semisal. Semisal kita tidak langsung mencucinya nggih. Atau ngapunten semisal kita punya adik nggih. Adik niki ngompol. Ngoten lho nggih. Ngompol pas di selimut semisal nggih. Selimutnya kena ngompol nggih. Karena masih napa usia 3 tahun, 4 tahun semisal, kencingnya kadang-kadang tidak terlalu bau nggih. Dadi ne mari dipepe ilang ambune. Tapi karena kemul niki sak warna, gak ero kita ndek pundi kencinge. Semacam niku nggih. Kalau mau kita pakai salat semisal, nggih wajib kita sucikan keseluruhannya tanpa perlu yajtahid niku maksudnya kita ijtihad goleki, diteliti dan lain sebagainya mboten. Kalau kita tidak tahu nggih wis langsung dicuci keseluruhannya. Niki semisal tidak tahu. Tapi kalau kita tahu nggih mboten masalah. Langsung kita cuci yang najis nggih. Misal karpet teng masjid niki wonten najisnya di sudut tertentu, kita sudah tahu oh di sebelah kono nggih, sebelah sana saja yang kita sucikan semisal nggih. Sehingga tempat nopo niki kembalinya soalnya ke tempat salat kita. Teng Quran kan wonten wasiyaba kafatohir nggih. Atau bila tohar terus Nabi nggih Allah niki intine Allah niku mboten nrimo salat tanpa bersuci nggih. Pokok intine tempat yang suci. Yang najis kemarin sudah kita jelaskan nggih.
Nah, kalau kita sholat teng lapangan nopo suci nopo mboten nggih, nanti lihat kembali ke lapangane. Lapangane niki terkena najis atau tidak. Ngoten tok nggih, kembalinya ke hal tersebut nggih. Ya alhamdulillahnya ya kalau zaman kita sekarang niki kita mencari nopo alas untuk sholat niki lebih mudah. Semakin mudah juga. Boten perlu ngetok godong untuk jadikan alas sholat. Kantun jupuk sajadah semisal kita sholat teng pundi mawon pokok ono sajadahe terus kering dan lain sebagainya masih bisa kita gunakan tempat sholat. Jangan sholat di embong ae beber sajadah pun saged nggih. Walau ghusal niki masih membahas tentang masalah menyucikan najis nggih. Tambahan nggih dari yang kemarin-kemarin nggih. Walau ghusala nisfa mutanajisin summa baqi tahura kulluhu in ghusala mujawirahu wa illa fayabqa al muntasaf ala najasatihi. Niki bahas tentang masalah menyucikan najis. Kalau kita niki menyucikan najis separuh, terus separuh malih disucikan, niku menjadi suci seluruhnya. Nah, contoh semisal teng meja niki, semisal meja niki terkena najis, nggih. Terus karena najisnya kita lap najisnya sak menten semisal, nggih. Najisnya kencing semisal. Terus kita dilap kabeh. Dadine cara najis kan standar. Ngoten lho nggih. Kita lap dengan kain basah soalé nggih. Niki diberseni kencingnya tadi terus mesi sanjak bersih tak lapi kabeh lho. Dadinya kan semuanya kan niki menjadi najis, mutanajis istilahnya nggih. Misalkan kita nyirame disiram separuh dhisik terus njupuk banyu malih disiram malih ngoten lho. Maka kalau semacam niku menjadi suci keseluruhan. Karena dalam masalah nyucian ini kan wonten istilah membasuh. Lah kita lek membasuh kan berarti kudu dibasuh langsung sekaligus. Ngoten lho nggih. Dadi ale musonef diterangno, ndak harus sekaligus. Semisal tempat yang kita sucikan niki agak luas atau lebar, boleh separuh. Asal ketika kita membasuh tadi semisal separuh yang sini kita basuh mulai dari arah sini. Ndak langsung ke sini. Ngoten lho nggih. Kita basuh dari sini. Basuhan kedua, siraman kedua kita siram dari arah sini kira-kira, seret, jadinya keseluruhannya menjadi suci. Seperti yang sudah lewat kemarin. Terus walatasihu sholatu mantulaki badanau au thawbahu najasatun wa illam yataharrak biharokatihi. Niki yang penting juga, tidak sah sholatnya seseorang yang badannya pakaiannya niki menyentuh najis. Badan atau pakaiannya niki menyentuh najis ketika dia sholat. Baik dia niki membawa hal tersebut atau menyentuhnya semisal. Meskipun barang tadi niku tidak bergerak ketika kita bergerak. Semisal wonten teleke cecek teng ngandhap. Kita pas sholat teleke kering. Jenengan pas sholat penasaran, diotek-otek semisal. Pas sholat niki, ngoten lho nggih. Nah, maka ketika kita niki menyentuh, nah, tadi kan menyentuh sesuatu yang najis, nggih meskipun teleke cecek niki cilik, ngoten lho nggih. Kering pisan, nggih. Teleke kering, tangan kita pun kering, nggih. Cara najis tangan kan pada dasarnya kalau sama-sama kering tidak najis, ngoten lho nggih. Tapi ketika sholat kita sentuh, nggih. Maka sholat kita batal, ngoten lho nggih. Iki contoh kita menyentuh kotoran cecak tadi, baik tangan kita ataupun jidat kita semisal nggih, ataupun pakaian kita. Ngoten. Dadi ngapunten semisal nggih, kita sholat kok moro-moro teng ngajeng wonten telek cecek semisal nggih, semisal mawon nggih. Kan mungkin mawon terjadi ya nggih. Maka bagaimana sholat kita nggih? Sholat selama kita tidak menyentuh sholatnya tasik sah. Selama tidak menyentuh. Jadi katakan semisal nggih, kita sholat sajadah ombo, terus wonten telek tepak cecek niki moro-moro buang kotoran persis di depan kita. Seandainya kita sujud, otomatis terkena sarung kita, semisal nggih.
Nah, carane cek mboten anu, nggih kita mundur sedikit atau kita pindah ke kanan atau kita pindah ke arah kiri. Nerusaken salate. Ndak usah dibatalno. Ono telek golek anu kenek wis tak batalno mboten. Tapi cukup kita berpindah dulu dari tempat tadi. Semisal tadi lho nggih, ndek ngarepe wonten kotoran tadi, ada najis. Semisal di depan kita ada najis yang menghalangi tadi. Ataupun ngapunten semisal wonten tiang punya koleksi kunci nggih atau punya koleksi napa semisal napa perhiasan ataupun hiasan nggih. Kan ada hiasan sekarang niku seperti napa koyok kumbang tapi di napa dipadetno ndek cairan tertentu niku lho nggih. Napa jenenge? Kayak dadi bandol nggih. Tapi di dalamnya ada serangga, ulat ataupun kumbang. Otomatis kumbangnya nggih mati. Diawetaken dalam semacam plastik niku nggih. Niku semisal kita punya bandol kaya ngoten, pas salat meskipun niki wis suci, ngoten lho nggih. Kita beli tadi semisal nggih, jeroe ana kumbange. Bunder nggih. Ada kumbangnya tadi. Terus kita beli, nggih. Kita cuci semisal nggih. Nah, kan suci ya, jelas suci ya nggih. Kemudian kita jadikan gantungan kunci. Karena di dalamnya niki ada bangkai hewan, ngoten lho nggih. Jadi semisal kita niki salat terus dikesak, salate mboten sah. Cek sah ya napa? Nggih tokno dekeke ndek ningsor. Ngoten lho nggih. Jangan dimasukkan ke saku, jangan di bawah dengan tangan kita, tapi kita taruh di bawah. Ngoten. Niki semisal mawon nggih. Soalnya zaman sekarang kan ada gantungan kunci nggih. Di dalam gantungan niki ada hewan tadi. Ngoten lho. Atau semisal kita membawa benda-benda najis nggih. Kita bawa uang tapi di dalam uangnya niki ada darahnya. Nggih, ngapunten nggih. Mantun tuku nang pasar, tumbas daging, ambek wonge di remet-remeti dhuwit tapi dhuwite wonten getene. Maksudnya dhuwit niki jelas ada darahnya, ngoten lho nggih. Darah kan najis. Nah, kalau uang niki gak ono getene, ya jelas suci, gak apa-apa. Ngoten lho nggih. Wis kita anuwe suci nggih. Tapi kalau jelas ada najisnya seperti ada darahnya, kita tahu niku darah misal nggih. Terus wis gak apa-apa tak lipat ae darah biar tidak kena baju. Tapi dikesak. Lho niki ngen salate sing masalah karena kita membawa najis. Ngoten. Dadi lek wonten kasus kaya ngoten nggih duwike ditokaken dhisik nggih. Tidak kita bawa ketika salat nggih. Pokok apapun yang najis niki tidak boleh kita bawa ketika kita sholat. Makanya kenapa kok ulama-ulama kita niki lek sholat melarang kita ndamel sandal. Misal nggih. Soalnya sandale kita iki kebanyakan guys digawe nang jeding ngoten lho nggih. Akeh oyoe kan ngoten nggih. Banyak kencing di bawahnya sandal kita nggih. Jadi ada najisnya ngoten lho nggih. Pasti niku. Meskipun mungkin kita niki pernah mendengar Rasulullah pernah sholat damel sandal, semisal nggih. Rasulullah niki pernah sholat gawe sandal, dadi gawe sandal niki sunah semisal nggih. Lek gak gawe sandal malah bid'ah lho. Niki keliru salah ngeten niki. Rasulullah damel sandal nggih kita lihat kondisi teng Mekah zaman Nabi juga. Nah, sandale Nabi mboten digawe nang jeding. Ngoten nggih. Terus di zaman Nabi cuaca teng Mekah niku panas. Jenengan kira-kira lek teng mriku jenengan nyambangi tiang sing nembe mulai haji. Lek kerupuk didekek ndek mriku gak kira melempeng meskipun ditaruh di luar nggih. Teng mriki setengah jam ae, gak usah setengah jam nggih. 10 menit mungkin sudah melempem. Teng mriku sedinoan, rong dino insyaallah nggih mboten melempem. Kenapa? Saking panasnya dan saking keringnya udara di daerah sana sehingga sandal pun nggih kering semisal ngoten lho nggih. Dadi sing diinjak pun niku kering meskipun di daerah Nabi singen kendaraan nggih onta terus banyak kambing otomatis nggih akeh
teleke nggih akeh uyuhe ndek dalan-dalan. Tapi kan kering, ngoten lho. Karena kering lho, kadang-kadang Nabi kan nggih salat ndamel sandal sing suci wau, ngoten lho nggih. Dengan lek kepengin niru Nabi nggawe sandal sing suci gak apa-apa, tapi ndek omah, ngoten lho nggih. Tapi sandalnya sandal suci. Sandal baru nopo sandal yang baru dicuci semisal nggih. Jangan sandal yang damel nang jedeng nggih, digawe keluyuran teng pundi-pundi nggih. Niku nantinya juga sandal kita umumnya nggih kotor ngoten nggih. Mosok pantes damel salat nggih. Lek teng masjid aja nggih tambah disuudoni tiyang nggih. Oh iki nang masjid suci digawe sandal. Meskipun sandal kita suci, ngoten lho nggih. Sebaiknya mboten nggih lek teng masjid. Nah, jadi wow nggih, kalau kita niki bawa sandal sekalipun nggih mboten asal. Ngoten lho nggih. Karena tadi sandal potensi ataupun sandal kita di bawahnya niku pasti bersentuhan dengan najis. Ngoten lho nggih. Bersentuhan dengan kamar mandi, yang kamar mandi niki pasti ono kencinge dan lain sebagainya. Ngoten lho. Nah, niku alasan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita kok ngelarang gak oleh wong salat nggih sandal nggih. Mlebu masjid kudu coplok sandal. Jangan langsung napa nafsiri hadis kiambek krungu Nabi nglebokno unta teng Masjidil Haram semisal nggih. Terus kemireng Nabi niki wau ndamel sandal, terus kita langsung niru apa yang dilakukan Nabi tanpa melihat kondisi dan napa realitas pada zaman tersebut. Tidak kita samakan, langsung kita samakan dengan kondisi kita kan nggih jelas jauh berbeda. Ngoten lho nggih. Jadi intinya kalau kita niki salat tidak boleh membawa najis, tidak boleh bersentuhan dengan najis. Terus ngapunten semisal nggih dalam mazhab kita niki tidak boleh punya napa? Misalkan sajadah kulit, tapi sajadah kulit niki dari hewan yang tidak boleh dimakan tetapi ada bulunya. Ngoten. Kalau sajadah kulit dari hewan yang tidak boleh dimakan tapi tidak ada bulunya, sudah disamak mboten napa-napa. Dengan duwe sajadah kulit buaya. Misal, kan gak wonten wulune. Jenengan gawe salat gak apa-apa. Tapi lek jenengan niki enggak ada sajadah asli dari kulit beruang, semisal, terus ada bulunya, niki tidak boleh kita gunakan untuk sholat. Kecuali lek bulune niki dicukur habis. Nah, lek buluhe dicukur habis, disuceni gak apa-apa, mboten napa-napa. Nah, niku lek kulit hewan yang tidak boleh dimakan nggih. Kulitnya bangkai, kulitnya hewan yang tidak boleh dimakan, niki kulitnya bisa suci kalau disamak, tapi bulunya niki tidak bisa. Ngoten lho nggih. Niki semisal mawon nggih. Sampeyan duwe sajadah kepengin sajadah sing rada eksotis nggih kok kulit ular, kulit buaya semisal nggih. Niku umumnya pasti gak ada buluhe nggih. Tapi kalau kita punya napa hambal atau tikar dari kulit singa, harimau nggih. Kan ada beberapa orang kaya punya kulit asli dari harimau. Sanes palsu, lek palsu mboten napa-napa. Niki asli semisal nggih. Niki tidak boleh kita gunakan salat, alasan nih karena ada najisnya. Ngoten lho nggih. Jadi tidak boleh kita niki salat membawa najis atau bersentuhan dengan najis. Meskipun tidak bergerak dengan bergeraknya kita. Tidak sah juga wala sholatu qabidin tarfi hablin ala najazatin wa ilam yataharrak biharokatihi. Iki kasus tertentu lek zaman singen kan nggih jenenge ulama kan nggih juga angen-angen nggih. Meski entah terjadi entah tidak terjadi nggih. Tapi semisal wonten tiyang niki salat lek cara kasuse niki nggih. Ada orang salat tapi dia memegang taline niki diikatkan di anjing semisal nggih. Anjinge tonggoe ditaleni terus taline dicekel sampai duwawa ngoten nggih. Terus dicuwekeli. Nah, dia salat lho. Kaya ngeten salate mboten
sah karena dia pegang, maksudnya dia memegang sesuatu yang napa diikat pada sesuatu yang najis. Wow, contohnya anjing, tapi kan insya Allah mboten ono dek kita. Nah, tambah setunggal kedik maling. Kita niki tidak boleh sholat membawa najis, tidak boleh sholat menyentuh najis. Bagaimana kalau kita niki sholat ketepaan wonten najis di bawah kita atau di sekitar tempat sholat kita, tapi tidak kita sentuh? Contoh wau nggih, kita niki kejatuhan kotoran cicak di depan kita. Kotoran cicak niki jelas najis, nggih. Kita sholat ngeten, kotoran cicak jatuh, plek, nggih. Kemudian kita niki sholat, kotoran cicak niki semisal saya sujud, otomatis tepat ada di depan mulut saya semisal, katakanlah ekstreme ngoten, di depan mulut saya, tapi tidak sampai kesentuh sama mulut saya. Ya nopo sholat saya, tetap sah, karena tidak menyentuh najis, hanya lurus dengan najis. Atau sing kula pernah alami niku kotoran cecake persis ada di lek sujud niku lurus kali dodo. Ngoten lho nggih. Kaya ngoten, nggih, salate sah. Karena tidak menyentuh najis kita. Hanya napa? Lurus dengan najis. Dan kaya ngeten niki nggih, wala yadurru muhadzatun najasa min ghairi isobatin fi ruku'in au ghairihi. Maka semisal kita niki mboten nemu pas sholat tempatnya kok najis kabeh semisal nggih. Terus kita niki enggak mboten nemu sajadah. Nemu cuma sajadah cukup damel duduk kita. Misal nggih, cukup untuk kita duduk sholat niki semisal mawon nggih. Nah, ngapunten semisal wonten tiyang niki di penjara nggih. Entah di penjara bener napa mboten bener nggih, pokok mlebu penjara. Pas ketepaan kok penjarae koyo najis kabeh ngoten lho nggih. Jedinge nggih ndek mriki, WC-ne gak ono tutupe pisan kan wonten sebagian penjara. Semisal nggo sajadah nggih mboten saged, nemu sajadah nggih gak nemu. Lah, lek kate salat ya napa? Nggih, kita pakai sing penting badan kita tidak menyentuh najis. Contoh semisal nggih, ono sarung cuma cukup damel longgo. Wis digawe longgo wau. Gawe salat ngadeg kali longgo. Pas rukuk kali sujud, nggih, cari sesuatu yang bisa kita untuk meletakkan tangan dan dahi kita. Entah kertas, nggih, kertas telu, siji gawe tangan siji gawe tangan, siji gawe ndas, ngoten. Lek kaya ngoten mboten masalah. Dan juga ngapunten, kenapa kok lek salat jenazah? Nggih, salat jenazah hukumnya kan sama dengan salat. Kenapa kalau kita salat jenazah nggih niku kali imame dicopot sandale? Ya saya kan ngoten nggih. Kalau kita salat jenazah bukan di masjid tapi di luar masjid. Nah, seperti pas zaman corona singen nggih. Kali imame kan umumnya dikengken melepas sandal, terus kaki kita disuruh diletakkan di atas sandal. Nggih. Nanti melakukan kayak ngoten apa mboten nggih, atau pernah melihat semisal nggih. Nah, niku umume nggih, mungkin jenengan lek nate ningali kiai atau tiang alim, ustadz atau habib semisal nggih, salat pas teng kuburan. Salate niki mereka telat. Nggih. Mereka napa wonten jenazah teng masjid, mereka datangnya telat. Dadi nih salate di atas kuburan. Maksudnya nyolati mayite, ngoten lho nggih, salat jenazah ke mayit. Niku mungkin kalau kita pernah melihat nggih. Niku lek salat jenazah sikile dilepas dari sandal, diletakkan di atas sandalnya. Otomatis kembalinya ke tadi. Kalau memakai sandal nggih wau ning sore sandal ono najise. Dadi nih sandale dicopot nggih. Sandale ditaruh di atas sandal. Ngoten lho nggih. Terus di kuburan, kalau kuburan niki kuburan yang sudah lama, maksudnya kuburan niki sudah kuburan kuno mulai biyen, kan sudah sering digali di satu tempat tadi niki sudah sering digali, diganta-ganti mayite, ngoten lho nggih.
mayit niki ingin dek pinggire dikeduk malih, pinggire malih. Kan ada potensi otomatis tanah niki tercampur darah. Ngoten lho nggih. Kalau tanah tercampur darah kan najis lho. Mereka salate niku biasanya dilepas nggih. Terus kaki wau diletakkan di atas sandal. Sandalnya kan suci berarti. Nah, dia sholat. Loh, luruse badane. Semisal di bawahnya najis kan ada najise. Nah, sholat koyo ngoten niki sah. Ngoten lho nggih. Jadi gampangannya kalau kita niki sholat, tempat sholat kita, tempat berdirinya kita, tempat nopo yang menyentuh pakaian kita atau badan kita, niku seluruhnya harus suci, meskipun di sekitarnya niki ada najisnya. Jadi lek sholat jenazah wau nggih, cuma mungkin nggih jarang dilakukan nggih. Lek kula nanti semerap banyak orang melakukan pas kemarin musim corona nggih. Kula nate salat teng Bungkuk mriku nggih. Nate nyolati tiyang teng napa? Simpang Wijaya lek imut kula nggih. Niku nggih nyolati nggih niki kali imame disuruh nyopot sandal niku. Terus kaki diletakkan di atas sandal. Niku alasannya karena niku sandal ada najise nggih. Kebanyakan orang pasti najis. Nah, terus sholatnya biar sah nggih diletakkan di atas sandal. Wala yadur muhadatsun najasa min ghairi isabah. Wallahu alam bissawab. Kinten-kinten sampun jelas nggih. Mugi-mugi saged manfaat nggih barokah nggih. Mugi-mugi mohon kita keluar untuk majelis niki nggih. Majelis ilmu nggih mugi-mugi diampuni segala dosa kita nggih oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Muharram niki nggih, bulan yang napa termasuk min asyuril hurum nggih. Mugi-mugi mawon napa sing kita sampaikan saged manfaat nggih, baik bagi kula kiambek ataupun bagi seluruhnya nggih. Mugi-mugi masjid niki juga tambah makmur bangunane nggih, tambah makmur ibadah di masjid yang kita cintai niki nggih. Ala hadhinya wa kulli niyatin sholihatin jalibatin kulli khair tabiatin li syarrina wa li ahbabina wa anna Allah yashfi mardana wa yaghfiru mautana wa yassiru umurana wa yakdi hawaijana wa yaghfiru dzunubana wa yarhamu walidina wa yubarik lana fi anfusina wa ulumina wa auladina wa kulli syai'in ataitana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.